DKI Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia yang sudah berumur 495 tahun. Dataran wilayah Provinsi DKI Jakarta adalah seluas 661,5 km persegi. Dijuluki sebagai kota metropolitan, dihiasi dengan banyaknya gedung-gedung pencakar langit. Jakarta merupakan wilayah dengan aksesibilitas termaju bila dibandingkan dengan wilayah lain. Segudang prestasi yang telah ditorehkan oleh para pemimpinnya sejak dahulu, Jakarta kini justru menjadi tempat yang penuh sesak, macet, crowded, terbilang sempit, banjir dikala hujan melanda, hingga bisa dibilang saat ini Jakarta justru nggak keurus dengan baik. Sejak DKI Jakarta tidak lagi dipimpin oleh sosok kepala daerah yang visioner, layaknya sosok Pak Jokowi, Pak BTP, maupun Pak Syaful Djarot. Kini Provinsi DKI Jakarta secara perlahan mengalami kemunduran. Dari segi pembangunan infrastrukturnya aja, terlihat jomplang antara satu daerah dengan daerah yang lain. Birokrasinya yang jelas semakin menjelimet, serta pelayanan publiknya yang mengabaikan mutu atau kualitas pelayanan terhadap masyarakat DKI Jakarta itu sendiri. Buat saya, DKI Jakarta saat ini autopilot, alias sang pemimpinnya justru nggak paham mau ngerjain apa. Karena sekalinya kerja, justru mengerjakan hal-hal yang nggak esensial. Udah gitu statementnya juga banyak yang kontroversi, serta rada-rada absurd gitu. Kasihan sih kalau dilihat warga DKI saat ini. Banyak hal yang tidak terakomodir dengan baik oleh sang gubernur. Ya karena pemimpinnya lagi sibuk. Ngumpulin persiapan buat copras-capres di 2024 nanti. Entah dia yang kegeran, atau emang ada pembisik-pembisik yang doyan ngejilat. Ngomongin soal sang gubernur absurd yang sibuk pencitraan menuju 2024, ada hal yang cukup membagongkan di saat momen Idul Adha beberapa hari yang lalu. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, gubernur yang terkenal dengan statementnya yang bulat dan muter-muter, baru-baru ini memunculkan kontroversi terbaru terkait angka sakti yang ditempel di tubuh sapi sebagai hewan kurban persembahan Anies yang ia serahkan di Stadion Jakarta International Stadium. Awalnya memang si sapi ini terlihat ya normal-normal aja. Akan tetapi setelah diamati secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, ternyata ada yang janggal nih. Dilansir dari berita detiknews.com, dikabarkan Anies menyerahkan sapi berjenis limosin seberat 1,2 ton untuk dikurbankan di Jakarta International Stadium. Dan sapi tersebut diberi nomor urut 024. Lucunya, pada tahun 2019, ternyata Anies juga menyerahkan sapi dengan nomor urut yang sama, yakni bernomor 024 juga. Merujuk dari angka 024 ini, udah terlihat jelas maksud dan tujuan kenapa sapi itu dikasih nomor 024. Meskipun ini masih sekedar asumsi saya pribadi, namun tidak menutup kemungkinan juga kalau gaya pencitraan politik Anies ini ya memang levelnya seperti itu. Masa sapi aja dipolitisasi? Kasihan amat itu sapi, jadi pelampiasan hasrat politik si gubernur. Buat saya, satu kali memang bisa dibilang sebuah kebetulan. Akan tetapi, jika dua kali, apakah masih bisa dibilang kebetulan? Lagian kan aneh aja. Sapi yang diserahkan dari orang sekelas gubernur, masa dikasih nomor urut 024? Harusnya nomor urut prioritas dong. Bisa aja di nomor 001, ya kan? Wajar, karena dia seorang gubernur, tuan rumah, pejabat VVIP.
ya biasanya kan didahului. Anies ini tahu kalau dia kasih angka yang kontroversi, maka headline berita-berita mainstream akan mengangkat berita tentang sapinya yang bernomor 024 itu. Lalu jadi viral dan lain sebagainya. Itulah gaya pencitraan dia, bermodalkan sapi. Meskipun kita tidak mencampuri urusan niat dia berkurban ya. Setelah sapinya viral, ada beberapa pejabat yang buru-buru mengklarifikasi hal tersebut. Salah satunya dari Wakil Gubernur Riza Patria yang menyebutkan kalau angka 024 itu tidak ada kaitannya dengan politik. Begitu juga dengan M. Taufik yang menjelaskan kalau angka 024 itu hanyalah sebuah kebetulan semata. Kalau kebetulan, kenapa bisa 2 kali, bos? Warga DKI jangan disuguhin hal-hal remeh-temeh beginilah, kasihan. Mereka berharap punya pemimpin yang fokus dan mau memajukan daerahnya. Bukan sibuk ngurusin pencitraan pakai sapi. Malu dong. Sapi kok dipolitisir. Besok-besok mau pakai gaya pencitraan apa lagi nih? Jangan-jangan isi Ragunan juga mau diklaim jadi pendukungnya. Balik lagi seperti yang saya sampaikan di awal. Kalau DKI Jakarta saat ini memang mengalami kemunduran sejak dipimpin oleh gubernur yang kalau saya pikir pola pikirnya udah rada-rada absurd. Sederet ocehan gak bermutu yang terlontar dari mulutnya. Selalu aja bikin puyeng warga. Bukannya ngasih solusi, malah pencitraan pakai gaya yang udah basi. Negara ini butuh calon pemimpin yang menjadi pembawa terang di tengah kegelapan. Bukan sebaliknya. Kalau sosok yang kental dengan politik identitas mau digadang-gadang jadi capres, lantas mau dibawa kemana Indonesia ini nantinya? Mau dijadiin medan perang? Jangan pernah bangga jika ada sosok yang dimenangkan oleh hasil politisasi agama dengan rekam jejak yang gak bagus terhadap isu toleransi. Maka carilah sosok pemimpin yang berjiwa nasionalis, mengedepankan nilai-nilai luhur Pancasila, bersikap tegas terhadap kelompok-kelompok intoleran, dan tidak memberi panggung pada mereka-mereka pengasong paham radikal. Lah, kalau si Gubernur Anies ini kan, sudahlah. Ya, begitulah politik. Sekarang kita tinggal menunggu masa berakhirnya Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta yang akan habis di bulan Oktober 2022 ini. Kita lihat, dia mau pakai gaya apa lagi nih buat ngangkat elektabilitasnya. Karena kalau bicara politik, Franklin D. Roosevelt pernah berkata, dalam politik tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Jikapun itu terjadi, Anda bisa bertaruh. Itu semua direncanakan agar bisa terjadi seperti itu. Bilik Verlin tutup dulu. Sekian, sampai jumpa.